Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah Syekh Farazak dipotong lidahnya karena memuji Nabi Muhammad SAW dengan lantunan syair salawat. Dikisahkan oleh Al-Maghfurlah Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa. Dahulu kala ada seorang penyair hebat dan sangat terkenal, yaitu Syekh Farazak, di mana beliau selalu asik memuji Rasulullah SAW. Beliau mempunyai kebiasaan melakukan ibadah haji setiap tahunnya. Suatu ketika beliau melakukan ibadah haji, kemudian datang berziarah ke makam Rasulullah SAW dan membaca qasidah di makam beliau. Dan ketika itu ada seseorang yang mendengarkan qasidah pujian yang dilantunkannya. Setelah selesai membaca qasidah, orang itu menemui sang penyair dan mengajak beliau untuk makan siang ke rumahnya. Beliau pun menerima ajakan orang tersebut. Dan setelah berjalan jauh hingga keluar dari Madinah Al-Munawwarah, sampailah keduanya di rumah yang dituju. Sesampainya di dalam rumah, orang tersebut memegangi sang penyair dan berkata, "Sungguh aku sangat membenci orang-orang yang memuji-muji Muhammad, dan kubawa engkau ke sini untuk kugunting lidahmu." Maka orang itu menarik lidah beliau lalu mengguntingnya dan berkata, "Ambillah potongan lidahmu ini dan pergilah untuk kembali memuji Muhammad." Maka sang penyair pun menangis karena rasa sakit dan juga sedih, tidak bisa lagi membaca syair untuk Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian beliau datang ke makam Rasulullah seraya berdoa, "Ya Allah, jika penghuni makam ini tidak suka atas pujian-pujian yang aku lantunkan untuknya, maka biarkan aku tidak lagi bisa berbicara seumur hidupku, karena aku tidak butuh kepada lidah ini kecuali hanya untuk memujimu dan memuji nabimu. Namun jika engkau dan nabimu ridha, maka kembalikanlah lidahku ini ke mulutku seperti semula." Beliau terus menangis hingga tertidur dan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW yang berkata, "Aku senang mendengar pujian-pujianmu, berikanlah potongan lidahmu." Lalu Rasulullah SAW mengambil potongan lidah itu dan mengembalikannya pada posisinya semula. Ketika sang penyair yaitu Syekh Farazak terbangun dari tidurnya, beliau mendapati lidahnya telah kembali seperti semula. Maka beliau pun bertambah dahsyat memuji Rasulullah SAW. Hingga di tahun selanjutnya beliau datang lagi menziarahi makam Rasulullah SAW dan kembali membaca puji-pujian untuk Rasulullah SAW. Dan di saat itu datanglah seorang yang masih muda dan gagah serta berwajah cerah menemui beliau dan mengajak beliau untuk makan siang di rumahnya. Beliau teringat kejadian tahun yang lalu, namun beliau tetap menerima ajakan tersebut sehingga beliau dibawa ke rumah anak muda itu. Sesampainya di rumah anak muda itu, beliau dapati rumah itu adalah rumah yang dulu pernah beliau datangi, lalu lidah beliau dipotong. Anak muda itu pun meminta beliau untuk masuk, yang akhirnya beliau pun masuk ke dalam rumah itu hingga mendapati sebuah kurungan besar terbuat dari besi, dan di dalamnya ada kera yang sangat besar dan terlihat sangat beringas. Maka anak muda itu berkata, "Engkau lihat kera besar yang ada di dalam kandang itu? Dia adalah ayahku yang dulu telah menggunting lidahmu." Maka keesokan harinya Allah merubahnya menjadi seekor kera. Dan hal yang seperti ini telah terjadi pada umat terdahulu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina." Al-Quran surah Al-A'raf ayat 166. Kemudian anak muda itu berkata, "Jika ayahku tidak bisa sembuh, maka lebih baik Allah matikan saja." Maka Syekh Farazak berdoa, "Ya Allah, aku telah memaafkan orang itu dan tidak ada lagi dendam dan rasa benci kepadanya." Dan seketika itu Allah Subhanahu wa taala mematikan kera itu dan mengembalikannya pada wujud yang semula. Dari kejadian ini jelaslah bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suka memuji Nabi Muhammad SAW. Karena pujian kepada Nabi Muhammad SAW disebabkan oleh cinta, dan banyak memuji kepada Nabi Muhammad SAW berarti banyaklah pula mencintai beliau.
Dan semakin banyak orang yang berzikir, berselawat dan memuji Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan semakin menjauhkan kita, wilayah kita dan wilayah-wilayah sekitar kita dari musibah, dan digantikan dengan curahan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat merupakan ibadah mulia. Allah dan para malaikatnya juga menghaturkan selawat kepada Nabi SAW sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan mengenai ayat tersebut bahwa Imam Bukhari mengatakan dari Abu Auliyah telah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan selawat dari Allah ialah pujiannya kepada Nabi Muhammad SAW di kalangan para malaikat, dan selawat dari para malaikat ialah doa mereka untuk Nabi Muhammad SAW. Dan berikut ini beberapa keutamaan membaca selawat Nabi. Yang pertama, mendapat syafaat. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang paling berhak mendapat syafaatku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca selawat untukku. Yang kedua, mendapat keutamaan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya orang yang lebih utama bersamaku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain disebutkan diangkat derajatnya. Telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan mengucapkan selawat kepadanya 10 kali, dihapuskan darinya 10 kesalahan, dan ia diangkat 10 derajat untuknya. Hadis riwayat An-Nasai. Yang ketiga, penghancur dan penghapus dosa. Nabi SAW bersabda, selawat kalian kepadaku itu penghancur dosa-dosa. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, barang siapa berselawat kepadaku di setiap hari Jumat sebanyak 40 kali, maka Allah menghapus semua dosa-dosanya. Yang keempat, pembuka pintu doa. Nabi SAW bersabda, tiadalah sebuah doa terkecuali di antara doa tersebut dan langit ada hijab hingga dibacakan selawat untukku. Ketika dibacakan selawat untukku, maka terbukalah hijab tersebut dan diangkatlah doa. Yang kelima, hajatnya dikabulkan. Nabi SAW bersabda, barang siapa berselawat 100 kali dalam sehari, maka Allah menunaikan 100 hajatnya, 70 untuk hajat akhiratnya dan 30 untuk hajat dunianya. Yang keenam, dijauhkan dari kebakilan. Dari Abdullah bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Talib, dari ayahnya dari Husain bin Ali bin Abu Talib, dari ayah Ali bin Abu Talib, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang bakhil adalah orang yang apabila aku disebutkan di hadapannya, maka ia tidak mengucapkan selawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh, diterima amalnya ibadah sholat. Dari Abdul Muhaimin ibnu Abbas ibnu Sahih ibnu Sa'ad as-Sa'idi, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah SAW telah bersabda, tiada salat bagi orang yang tidak berwudu, tiada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya, tiada salat bagi orang yang tidak membaca selawat untuk Nabi, dan tiada salat bagi orang yang tidak mencintai sahabat Ansar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedelapan, dimohonkan ampun malaikat. Dari Abdullah ibnu Amir ibnu Rabi'ah menceritakan hadis berikut dari ayahnya yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan selawat untukku sekali, maka para malaikat terus-menerus memohonkan ampun buatnya selama ia masih membaca selawat. Karena itu hendaklah seseorang hamba membaca selawat, baik banyak ataupun sedikit. Yang kesembilan, dihindarkan dari kesusahan dunia dan akhirat. Dari At-Tufail ibnu Ubay, dari ayahnya yang menceritakan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu jika kujadikan semua doaku untukmu? Rasulullah menjawab, kalau demikian Allah akan menghindarkan dirimu dari kesusahan dunia dan akhiratmu. Yang ke-10, mendapat rahmat Allah. Dari Abdurrahman ibnu Auf yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bangkit lalu menuju ke arah kebun kurma hasil zakat. Kemudian beliau masuk ke dalamnya dan menghadap ke arah kiblat lalu bersujud. Beliau melakukan sujudnya dalam waktu yang cukup lama, sehingga aku menduga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabut nyawanya dalam sujud itu. Aku mendekatinya dan duduk di dekatnya. Maka beliau mengangkat kepalanya dari sujudnya dan bersabda, siapakah orang ini?
Aku menjawab, Abdurrahman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ada perlu apa? Aku menjawab, wahai Rasulullah, engkau telah melakukan sujud cukup lama dan saya merasa khawatir bila Allah mencabut nyawamu dalam sujudmu itu. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya Jibril telah datang kepada aku dan menyampaikan berita gembira kepada aku bahwa Allah telah berfirman, ditunjukkan kepada aku, barang siapa yang mengucapkan salawat untukku, maka dia akan mencurahkan rahmat dan berkahnya kepadanya. Dan barang siapa yang mengucapkan salam penghormatan kepada aku, maka dia akan membalasnya. Karena itulah aku bersujud kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukurku kepadanya. Yang ke-11, diberi selawat 10 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berselawat kepadaku sekali, maka Allah memberi selawat untuknya 10 kali. Yang ke-12, masuk surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berselawat kepadaku 1000 kali, maka tak akan meninggal dunia sehingga diberikan kabar gembira masuk surga. Yang ke-13, tidak disentuh api neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berselawat kepadaku 1 kali, maka karenanya Allah berselawat 10 kali baginya. Barang siapa berselawat kepadaku 10 kali, maka karenanya Allah berselawat 100 kali baginya. Dan barang siapa berselawat 1000 kali, maka tak akan disentuh api neraka. Barang siapa berselawat kepadaku 100 kali, maka karenanya Allah berselawat 1000 kali baginya. Dan demikianlah kisah dan keutamaan selawat. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah. Mudah-mudahan juga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.